hari ini tuh spesial banget sahabat-sahabat opini. Kenapa? Karena Mister Kece hari ini akan interview. Ini adalah ya bisa dibilang Mister Kece ngefans banget sama beliau ini, ya. Siapa lagi kalau bukan Pak Yas. Yes. Pak Yas, mana sih Pak Yasnya ini? Pak Yas, apa kabar Pak Yas? Kabar baik, Mr. Kece. Apa berita? Oh, Terima baik. kasih sudah mengundang saya di sini. Saya tahu benar bahwa fansnya Mr. Kece itu anak-anak muda. Benar, Pak Yas. Jadi ini kesempatan buat saya bertemu dengan anak-anak muda. Karena anak muda adalah pemegang tongkat warisan pemimpin, pemegang warisan ke depan sebagai pemimpin bangsa. Amin, Pak Yas. Semoga Ya. anak-anak muda ini bisa tidak dibatasi terus lah ya kebebasan berpendapatnya gitu, Oh Pak ya, Yas. sure. Ya soalnya netizen-netizen ini suka banyak bacot tapi omongannya kadang bener, Pak Yas. Saya juga kadang-kadang baper sama netizen, Pak Yas. Iya. Sama aja. Ada yang benar, ada juga yang nggak benar. Setuju, Pak Yas. Ya. Pokoknya Indonesia merdeka. Yes. Pak Thank Yas, you. Pak Yas, apa kabar Pak Yes. Yas? Ini kan saya boleh manggilnya Pak Yas ini biar akrab gitu. Boleh, boleh Pak Yas. Saya bisa dipanggil Yasona, Yas, lebih pendek, atau Laoli, sama saja. Anyway, you can call me. Ya. Oke, saya Pak panggil Yas, Pak Yas karena aja sudah ya. sering pakai Pak Yas, ya udah, saya sudah oke dengan itu. Oke, siap Pak Yas kalau begitu. Mungkin kita langsung ke pertanyaan aja nih Pak Yas. Tapi oke, Sebelumnya begini dong, apa saya itu? nggak pakai topeng, Oke. Mr. Kece juga harus buka topeng dong, biar jelas Boleh. ketampanannya nampak gitu. Boleh Pak Yas, tapi sebelumnya mohon maaf dulu Pak Yas sebelum saya buka topeng. Tolong saya jangan ditangkap atau dipenjarakan Pak Yas, mohon maaf Pak Iya, Yas. aman lah. Aman Pak Yas ya. Aman Ya, lah. kebebasan saya berpendapat dijaga ya Pak Iya, Yas, tidak apa-apa iya, ya. itu Oke. konstitusional sepanjang tidak melanggar hukum. Amin, amin. Amin, Tidak, insya amin. Allah tidak melanggar hukum Pak. Marhaban ya Yes. Ramadan. Ya, oke. Oke. Siap Pak Yas. Saya buka Pak Yas. Stop, Oh, Pak Yas. wah, handsome banget. Wah, rupanya anak muda milenial masa kini. Sepatu Jordan Yeezy difotoin, sepatunya anjay. Pak Yas bisa aja, bukan saya aja sih Pak Yas. Pak Mister Kece itu bisa banyak. Kebetulan yang hari ini bertugas untuk interview Pak Yas saya. Nama saya Kemal Palevi Pak Yas. Kemal Pahlevi, ya pernah dengar. Pernah Ya, dengar. saya stand up comedian Pak Yas. Itu makanya kenapa kritis. Karena stand up comedian Pak Yas begitu. Ya. Kadang-kadang kita harus bisa menertawakan diri sendiri. Kalau kita sudah kehilangan sense of humor, berat. Ya, benar. kita tidak menikmati hidup lagi. Benar Pak Yas, benar banget. Jadi semoga pertanyaan-pertanyaan ini Pak Yas juga anggap sebagai komedi saja gitu Pak Yas ya. Oke. Ada beberapa pertanyaan ini Pak Yas ya. Ini pertama soal asimilasi narapidana karena virus corona nih Pak Yas. Karena kan lagi lagi viral banget dan lagi hits banget gitu. Ya. Masalah tentang asimilasi, program asimilasi narapidana. Ini ada evaluasi katanya Pak terkait ini. Emang sudah ada evaluasi Pak? Kok kita tetap mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaannya di lapangan, pastilah. Tetapi saya koreksi dulu ya, karena waktu yang lalu pengertiannya bukan pembebasan, ya, asimilasi. Sudah benar itu, sudah benar Mr. Kece sampaikan bahwa ini adalah asimilasi. Saya buat contoh begini, sebenarnya yang kita keluarkan yang sekarang per hari ini 39.250-an. Ya 250 yang sudah dikeluarkan asimilasi. Itu sebetulnya percepatan pengeluaran saja. Mereka sudah melaksanakan hukuman 2/3 dan tahun ini bagaimanapun mereka pasti keluar. Tahun ini diperkirakan dengan jumlah yang sudah keluar itu sekitar 50.000 lebih yang sudah berhak untuk asimilasi. Tapi karena COVID-19 kita percepat pengeluarannya. Nah, itu yang dikatakan percepatan pelaksanaan asimilasi dengan pertimbangan mencegah penyebaran COVID yang berbahaya di lapas-lapas. Mengapa? Karena lapas kita itu sangat over kapasitas di beberapa tempat sampai 700%. Maksudnya begini, misalnya satu tempat itu dihuni oleh 7 orang, artinya seharusnya 1 orang di situ dihuni menjadi 7 orang. Jadi memang sangat berbahaya. Kalau sempat terjadi
masuknya COVID ke dalam akan itu lapas, ada seorang pengamat mengatakan bisa menjadi kuburan massal. Di beberapa negara di dunia ini juga dilakukan. Di Amerika kita mendapat data ya, kita di Amerika itu dapat data bahwa di Amerika Serikat ada di 4 negara saja ada 2.000 yang terkena COVID di lapas, yang menyebabkan ketegangan di lapas. Di Filipina juga, ya. Di beberapa negara akibat ada napi yang COVID, seperti di Peru beberapa minggu yang lalu, terjadi kerusuhan besar karena ada COVID di dalam, mereka minta menuntut keluar, demo. Sampai ada yang meninggal 5 orang, 9 napi tewas. Jadi pengeluaran napi ini mempercepat pelaksanaan integrasi dan asimilasi juga sesuai dengan rekomendasi Komisioner Tinggi HAM PBB, saran dari WHO, saran dengan UNODC, saran dari beberapa lembaga-lembaga internasional. Ya, nah oke lah, kembali kepada evaluasi. Kita setiap saat terus melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap warga binaan yang kita keluarkan ini. Kita bekerja sama dengan polisi, Polri, kita bekerja sama dengan Pemda-Pemda setempat. Nama-nama orang yang kita keluarkan ini kita kirimkan kepada Polres, Kapolda, ya, kemudian ke pemerintah daerah setempat untuk ikut serta mengawasinya. Ya, dari ada yang memang residivisme itu adalah sesuatu yang normal. Artinya tidak mungkin tidak pernah ada pengulangan kejahatan. Ya, di Indonesia rate of residivisme itu sekitar 10-14%. Di dunia beberapa negara ada yang sampai 30-40%. Jadi dari 100 ada yang mengulangi sampai 40 orang. Di negara kita paling hebat 10 dari 100. Jadi 10-14. Nah, dari napi warga binaan yang sekarang jumlahnya 39.241, sekitar 70-an yang melakukan pengulangan per hari ini tentunya. Itu sangat jauh dari, artinya jumlahnya sangat kecil-kecil sekali. Yang menjadi persoalan adalah ada sekelompok-kelompok orang sengaja menebarkan ketakutan-ketakutan. Ya, bahwa kita harus waspada, ya benar, harus waspada. Tetapi jangan dijadikan hoax. Misalnya ada hoax, dibuat hoax video. Jainal di Malang, katakan saya baru keluar dari lapas asimilasi. Sudah 7 kali saya mencuri. Kita cek, rupanya bohong. Ya kan? Ada juga kejahatan pembegalan di Jakarta, bukan warga binaan asimilasi, tapi dikatakan inilah akibatnya pengeluaran napi asimilasi. Jadi bahwa kami terus memantau bahwa ada yang melakukan kembali kejahatan, benar. Tetap kami saya sudah katakan kepada para kalapas, pada waktu mengeluarkan, sampaikan kepada mereka, ini good gesture dari pemerintah, Anda dipercepat pengeluarannya, seharusnya memang akhir tahun misalnya atau 3 bulan lagi, tetapi dengan syarat, Anda itu asimilasi di rumah, kalau melakukan kembali, akan kita tarik segera, kita hukum strafsel. Artinya strafsel itu ya kadang-kadang orang bilang sel tikus, ya. Dia di tempat tersendiri dengan fasilitas sangat terbatas dan kita akan blacklist dia. Tidak kita kasih remisi. Nanti setelah selesai hukuman pertamanya ini, kita akan serahkan kembali kepada polisi untuk diproses kembali kepada kejahatannya yang baru. Kan misalnya kita keluarkan dia sekarang, asimilasi, hukumannya 6 bulan lagi. Kita keluarkan. Melakukan kejahatan. Kita tarik kembali 6 bulan Anda laksanakan dengan hukuman strafsel. Kemudian nanti yang hukuman berikutnya diproses oleh pengadilan dan kita blacklist. Blacklist artinya saya sudah katakan, saya akan keluarkan permen baru nanti, orang ini tidak akan dapat remisi untuk beberapa tahun. Nanti saya buat aturannya kembali. Belum ada aturannya berarti Pak? Kalau itu memang kebijakan bisa, tetapi saya akan mempertegas untuk orang-orang yang seperti ini kan sudah masuk register F.
register F-nya itu kita perpanjang gitu, ke Anda nggak bisa dapat remisi lagi nanti di pidana barunya gitu. Jadi betul-betul akan menjadi pelajaran buat orang tersebut, ya. Nah, jadi kalau dari segi data memang sangat kecil, tapi saya itu tidak menjadi alasan buat kita untuk tidak terus mengawasi mereka. Saya kerjasama dengan lapas-lapas kita, Kanwil, Kadipas kerjasama dengan polisi, Polda, dengan Polres, bahkan kalau di desa juga dengan nama-nama itu kita sampaikan kepada kepala desa setempat untuk dipantau, ikut memantau di samping petugas-petugas kami begitu. Oke, Pak Yas, ini kan ya Mr. Kece kan kadang-kadang suka bodoh dan sotoy nih Pak Yas ya. Ya. Jadi gini Pak Yas, Mr. Kece ini saya pernah dengar berita seliweran katanya napi ini dilepaskan supaya darurat sipil ditetapkan nih Pak Yas. Jadi kalau misalkan darurat sipil, ini kalau salah Pak Yas benerin aja ya. Jadi kalau misalkan ada napi dibebaskan, berarti kan nanti akan ada ya semacam kerusuhan yang terjadi dan terlihat bahwa beberapa napi ada yang akhirnya melakukan kejahatan lagi gitu Pak Yas. Apakah ini tujuannya agar darurat sipil ditetapkan jadi pemerintah harus justru pemerintah mencegah darurat sipil. Sampai sekarang pemerintah tidak punya keinginan karena darurat sipil itu kan bahaya keselamatan negara. Ya kan? Justru sekarang kan yang kita buat karena mengancam kesehatan PSBB. Ya, pembatasan sosial berskala besar. Yang membuat isu-isu seperti ini justru ada orang-orang kelompok-kelompok tertentu menyebarkan ketakutan. Bahkan kan kemarin kita mendapat kabar dari informasi dari polisi ada sekelompok orang tertentu yang sengaja sudah mendesain kerusuhan-kerusuhan di beberapa kota besar. Ini kan ada orang memanfaatkan kondisi ekonomi yang sekarang betul-betul sangat terpuruk karena COVID-19. Ya. Jadi COVID-19 tidak hanya berakibat kepada kesehatan, tapi juga berakibat kepada ekonomi. Sangat parah sekali. Itu sebabnya sekarang pemerintah begitu mengeluarkan dana yang cukup besar, termasuk meminta kepada pemerintah daerah mengeluarkan biaya-biaya untuk social safety net. Untuk PKH, bantuan sosial, kemudian bantuan tunai, kartu prakerja, dan lain-lain. Ini semua adalah dampak yang harus kita bayar dari kondisi yang begini berat untuk bangsa. Jadi anggaran-anggaran di pemerintahan direfocusing untuk menolong rakyat sekarang. Begitu. Pak Yas, kan gini Pak Yas, kan mereka tadinya dalam penjara, benar dong Pak Yas ya? Iya benar. Itu dalam penjara dan sebenarnya mungkin idenya Pak Yas, ini idenya Pak Yas bukan sih yang asimilasi, termasuk idenya Pak Yas ya? Ya, karena ini juga rekomendasi lembaga-lembaga kredibel di dunia. Dan bukan hanya negara kita yang melakukan. Benar Pak Yas. Itu Iran 85.000 tambah 10.000, Polandia 20.000, Brazil 34.000. Amerika itu mempunyai beberapa jenis penjara. Federal prison, state prison, county prisons, ya. Jadi di beberapa lapas-lapas ini kalau dihitung sekarang masing-masing state aja 2.000 atau 1.500. Di Amerika itu yang dikeluarin sudah lebih 70.000. Yang terdata hanya beberapa state yang melapor yang data-data lama, tapi kan semua. Bahkan tadi saya katakan 4 negara bagian 2.000 kena COVID. Di negara bagian Washington State, di Washington State Penitentiary ada 6 napi yang kena COVID, langsung demo, langsung ada kerusuhan, minta mereka dikeluarkan. Nah ini yang kita cegah. Dan coba dibayangkan, overkapasitas di negara kita ini jauh lebih parah dibandingkan dengan Amerika. Ya, jauh lebih parah overkapasitas kita karena kita tidak mempunyai kemampuan anggaran yang cukup untuk membangun lapas setiap saat. Memang yang terbanyak ini kan banyak kejahatan narkoba, ya, pemakai, kurir dan lain-lain. Kalau yang kita keluarkan ini kan tidak boleh yang tersangkut dengan itu. Nah, perlu saya koreksi lagi. Kemarin kan Mr. Kece bikin, wah Pak Yas akan mengeluarkan napi koruptor. Inilah namanya jumping into conclusion. Tidak diklarifikasi sama saya, ya kan? Dan itu kan tidak ada. Rapat pertama di Ratas waktu saya laporkan itu kita akan mengeluarkan 30 ribuan, tidak pernah kita bahas itu. Itu baru terjadi
menjadi isu setelah saya rapat di DPR. Ada teman-teman DPR yang nanya, diskriminatif kebijakannya. Mengapa napi yang lain tidak dikeluarkan? Di situ saya baru membahas napi teroris, napi bandar narkoba, napi koruptor. Kalau ini dikeluarkan harus merevisi undang-undang dan ini belum prioritas kita, belum masuk dalam pertimbangan kita. Langsung semua nyerang seolah-olah kita akan mengeluarkan napi koruptor. Ini kan jumping into conclusion. Itu sebabnya di beberapa media saya katakan jangan melakukan provokasi, halusinasi, imajinasi. Itu yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Faktanya sekarang kita tetap seperti ini. Tidak ada kejahatannya kita yang terukur dan orang yang kita keluarkan itu memang sudah ada memenuhi standar-standar tertentu. Ya. Tidak masuk tetapi bahwa ada 70-an orang yang sekarang melakukan kembali tindak pidana, pada umumnya pencurian. Ada pembunuhan yang lalu, satu orang itu membunuh pacarnya mungkin waktu ya nggak tahu kita alasannya. Itu langsung kita ambil. Langsung diambil Pak Yas? Langsung. Tapi Pak Yas kan soalnya gini Pak Yas, wajar aja sih kalau misalkan napi dibebaskan terus akhirnya ada kecemburuan sosial antara napi-napi yang lain. Kan napi kan banyak, kayak tadi Pak Yas bilang ada teroris, koruptor, terus habis itu ada UU ITE termasuk juga yang kayak gitu-gitulah, pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan, itu kan sama-sama kondisinya adalah seorang napi itu Pak Yas. Kalau dia sudah memenuhi syarat, kecuali napi-napi yang masuk dalam PP 99, namanya napi-napi yang menyangkut extraordinary crimes, korupsi, terorisme, bandar narkoba. Ini tidak kita masukkan. Tapi yang lain-lain itu asal sudah memenuhi syarat, misalnya 2/3, memenuhi syarat 2/3 dan itu kita hitung sampai Desember kita keluarkan. Jadi dalam konteks ada diskriminasi adalah dalam diskriminasi terhadap extraordinary crimes. Yang tidak extraordinary, yang kategori extraordinary crimes kita lakukan hal yang sama gitu, tetapi harus memenuhi syarat tadi. Gitu. Memang kami sekarang sedang mengevaluasi beberapa catatan tambahan, sedang kami kaji, misalnya ibu-ibu yang menyusui. Kan ada napi kita yang menyusui anaknya di bawah 2 tahun. Ya, napi yang mempunyai tapi tidak termasuk extraordinary crimes yang hanya harus memerlukan 24 jam bantuan. Ada beberapa yang mempunyai sakit-sakit yang sangat kronis. Tapi belum 2/3. Maksud kita keluarkan sementara, tapi ini masih evaluasi. Nanti masuk lagi kalau COVID sudah selesai. Jadi sedang kami evaluasi sekarang beberapa kebijakan kami dan termasuk yang kita katakan evaluasi di dalam asimilasi adalah mengenai cara pengamanan kita dan sebelum keluar bagaimana kita membuat jaminan keluarga. Ya, keluarga juga harus bertanggung jawab dong. Nah, ini yang kita buat lakukan. Pak Yas, kan ini ide-ide bodohnya Mr. Kece aja ya Pak Yas ya. Kan sebenarnya begini Pak Yas, tadi Pak Yas bilang bahwa penjara kita itu sempit dan kecil dan kapasitasnya tidak memadai lah ibaratnya, akhirnya berkumpul 7 orang. Nah Pak Yas, kenapa nggak begini? Ini ide bego-begoannya Mr. Kece aja nih Pak Yas. Kenapa nggak? Ini kan penyebaran COVID, mereka kan berbuat kriminal. Kita juga setuju, mereka juga manusia biasa, kita juga harus peduli dengan kesehatan mereka. Kenapa nggak lapasnya aja yang dibenerin, Pak Yas? Harusnya lapasnya aja digedein, Pak Yas. Jadi begini. Biar mewah seperti lapas-lapas para koruptor mungkin. Aduh, Pak Yas. Mungkin kita kan nggak tahu ya, Pak Yas. Tidak semua lapas koruptor seperti itu. Kalian jangan bandingkan. Suka miskin itu hanya 300 orang di sana. Oke, Pak Yas. Yang koruptor. Ada 4.000 napi koruptor. Ya. Itu tersebar di lapas-lapas seperti yang tadi itu, overkapasitas itu juga. Ada terakhir ini surat dari seorang yang namakan Napi Raya Jelata. Barangkali ditujukan kepada seorang presenter terkenal. Oke, Pak. Ya, barangkali kalian sudah baca itu ya. Jadi dia bilang, saya juga koruptor, dituduh koruptor 15 juta. Anggota DPRD karena dituduh menyalahgunakan uang dinas, katanya kan. Dihukum 4 tahun, ya 14 juta, 15 juta gitu kan.
Saya juga bukan di napi kalau suka miskin, saya sama tidur mereng, harus tidur mereng. Di lapas perempuan di Jakarta, nggak bisa tidur lurus karena udah padat banget. Jadi jangan samakan lapas kita itu semua sama fasilitas, tidak. Lapas kita itu memang sangat parah kondisinya karena banyaknya. Ada orang mengatakan kepada saya, mengapa tidak bangun lapas? Bangun lapas itu sangat mahal. Sekarang saya buat contoh begini ya. Dulu sebelum masuk, sebelum kita melakukan program ini, program asimilasi, jumlahnya kita itu 270.000, hampir 271.000. Apa itu Pak? Jumlah narapidana dan peserta tahanan di lapas dan rutan kita itu 271.000. Banyak sekali orang penjahat-penjahat di Indonesia ini ya Pak ya. Ya. Jadi 271.000 ya. Kapasitas kita hanya 130.000. Jadi over kapasitasnya sudah berapa ratus persen? Lebih 100%. Nah, ada orang bilang, mengapa tidak bangun lapas? Tahu nggak harganya bangun lapas yang hanya untuk lapas medium saja? Berapa? Itu 100 miliar untuk 1.000 orang. Oh, besar juga Pak Yas, 100 miliar untuk 1.000 orang Pak Yas. Iya, kenapa? Bangun lapas beda dengan bangun rumah biasa. Makanya koruptornya tetap harus stay di situ Pak Yas, biar duitnya itu bisa nggak kemana-mana gitu Pak Yas, maksudnya Pak Yas. Bangunnya kan, kalau dibangun kan harus keluarkan uang kita. Iya. Kalau tambah orangnya harus keluarkan uang dan uangnya sangat mahal. Ya. Biaya makan narapidana aja sampai sekarang sudah hampir 2 triliun makannya saja. Wow. Makannya saja. Jadi bangunnya saja begitu mahalnya. Jadi kalau kita mau buat perbandingan ideal, ya. Jadi sekarang 130.000. Kalau kita mau bangun lagi untuk kapasitas 130.000 lagi, itu berapa puluh itu sama kita harus bangun itu. Oh, enggak, tapi nanti ujung-ujungnya napi koruptor ini akan dibebaskan atau tidak sih Pak Yas? Oh pasti dong, pasti sesuai hukumannya. Kalau sudah selesai hukumannya, harus dikeluarkan dong. Melanggar hukum kita kalau tidak keluarkan. Kalau dia sudah selesai 4 tahun, keluar. Selesai 5 tahun. Isu COVID ini nggak akan mengganggu, mereka tetap akan stay di penjara gitu kan? Itu dia yang termasuk Mr. Kece terprovokasi. Oh siap, maafkan itu yang perlu saya koreksi. Benar Pak Yas. Benar, apa Pak Yas, kan masalah ini kan diskusi juga, jadi kalau ada salah Pak Yas atau salah informasi ya Mr. Kece manusia biasa juga Pak Yas. Makanya saya senang sama adik-adik semua, saya bilang aja adik-adik dah. Ya, supaya kita bisa saling kritik itu sangat bagus. Bagi seorang pejabat publik, kritik itu vitamin. Tetapi kritik harus diberikan secara konstruktif dan beradab gitu. Karena ada aja adik-adik itu yang asal nyablak gitu ya, nggak pakai data, nggak pakai ini, hanya dengar-dengar kabar burung, langsung buat statement yang enggak, bahkan bahasanya kadang-kadang seperti bahasa ya mohon maaf lah, tidak pakai sopan santun. Dan kita harus membudayakan, membuat kritik secara konstruktif dan kelihatan sophisticated gitulah. Oh siap. Budaya itu kan harus sophisticated karena dia calon pemimpin ke depan, gitu dong. Siap Pak Yas, dan karena sekarang Pak Yas saya anggap adalah pemimpinnya sekarang, apalagi ya maksudnya ya tadi kan Pak Yas bilang anak muda calon pemimpin dan Bapak sekarang posisinya sudah jadi pemimpin. Nah saya cuma minta tolong, mungkin kata-kata ini juga mungkin bisa dikutip atau tidak, bahwa Bapak Yas menjamin bahwa napi koruptor ini tidak akan dilepaskan ketika masa pandemi ini Pak Yas ya? Kalau selesai hukumannya harus dikeluarkan. Tapi kalau belum selesai nggak bisa dong. Aturannya nggak bisa. Oke. Berarti yang dilepasnya adalah yang masa umum sudah selesai gitu ya? Iya. Kalau napi koruptor harus sudah selesai hukumannya, gitu. Oke. Berarti yang usia 60 tahun gitu rilis program buat mereka. Artinya itu. Oke. Yang usia 60 tahun atau 2/3 itu jadi tidak berlaku untuk koruptor? Tidak, karena itu masuk merevisi PP, kita tidak lakukan itu. Makanya saya heran dari mana, karena waktu saya rapat dengan Presiden kan saya bilang 30.000. Kan baru saya sesudah itu rapat dengan DPR, teman-teman DPR menanyakan sama saya. Tentu sebagai seorang
Menteri yang harus menjelaskan kebijakannya, saya jelaskan. Kalau Anda meminta tahanan yang extraordinary crimes, tentu harus merevisi PP. Kita belum berpikir itu. Saya bilang, langsunglah termasuk Mr. Kece bilang, Mr. Yas akan mengeluarkan napi koruptor gitu. Ya. Nah itu kan harus dikoreksi dong. Soalnya juga kadang-kadang Mr. Kece suka, ya Mr. Kece ini kan informasinya dari mana-mana yang tadi Pak Yas bilang, masuk apa. Dan ini saya sempat baca berita nih Pak Yas, katanya Kementerian Hukum dan HAM juga pusing soal napi yang berulah lagi. Emang beneran Pak Yas pusing Pak Yas? Kita kesel, itu bahasanya, kesel. Sudah dibaikin, ya kan, masih melakukan. Makanya saya sudah katakan kepada seluruh jajaran saya di bawah, buat menyesal dia. Itu bahasanya. Saya masukkan di strap sel, betul-betul dilihat, ya, tidak mendapat fasilitas remisi, dan nanti akan kita kirimkan ke polisi sesudah menyelesaikan ini. Memang saya katakan, memang tidak ada di dunia ini, tidak ada pengulangan kejahatan. Pasti semua ada pengulangan. Ya. Tapi ini, walaupun jumlahnya kecil dibandingkan yang kita keluarkan, tetap buat saya itu gondok dalam artian begini. Ini orang sudah dibaikin, dikasih kesempatan dilepaskan lebih cepat dari yang seharusnya untuk diasimilasi, masih melakukan kejahatan. Maka saya katakan, udah kasih pelajaran gitu. Itu apanya, persoalannya di situ. Tapi ini kan tidak berarti dengan demikian kita membatalkan semua, tidak mungkin. Karena banyak yang berbuat baik, banyak yang juga membantu masyarakat. Ada di Jakarta, ada sekitar 400 warga binaan ikut membagi. Jadi kami ada program sembako, ikut mereka bekerja. Ada beberapa napi yang langsung berkebun, membuat hidroponik. Ada yang membuat mengajari masyarakat di Bali misalnya untuk keterampilan tangan, membuat ada Pak Yas? Ada, banyak. Jadi ada juga, nah napi-napi yang di dalam banyak yang memproduksi sekarang masker, hand sanitizer, kemudian juga APD yang kami bagikan ke beberapa daerah. Ya, kami kasih sumbangan kemarin ke Jawa Timur, ke Jawa Tengah, ke Sumatera Selatan, di Jakarta, di Tangerang, Wali Kota Bekasi, Wali Kota Tangerang Selatan. Ada yang kita juga berikan bantuan masker yang diproduksi oleh lapas gitu. Jadi di dalam itu bermacam-macam talenta. Jadi di dalam lapas itu bukan semua bandito, bahwa ada yang jahat, betul jahat, pasti ada. Tetapi banyak juga mereka misalnya karena melanggar lalu lintas masuk, karena pacaran kemudian tidak setuju orang tua dituduh melarikan anak orang masuk. Ada bermacam variasi di dalam itu. Ada yang menganiaya, berkelahi, masuk. Ya, ada yang mencuri, ya. Memang ini pencuri banyak juga. Nah, di dalam itu supaya mereka tidak bosan, kita berikan pendidikan latihan membuat kursi, furniture. Ada produk-produk lapas yang sampai diekspor ke dunia, ke negara-negara lain, misalnya di Surabaya, kursi, furniture. Lapas Cirebon itu dulu memproduksi bola, ya, bola yang kita kirim ke luar gitu, bola kaki. Ada sepatu, ada sepatu, ada batik, ada beberapa lapas yang memproduksi batik dan lain-lain. Sebetulnya banyak ya. Banyak. Tapi kan Pak, tapi soal kebijakan ini Pak, sempat ada kayak Dijen yang dicibir warga komplek, katanya begitu Pak, dicibir sama warga-warga kompleknya, sama tetangganya gitu. Nah, itu karena kesalahan informasi yang tadi. Dan setiap kejahatan yang keluar dianggap semua disengaja dibuat hoax semua, itu gara-gara napi asimilasi, padahal tidak. Memang kejahatan tiap hari ada kok. Tanpa asimilasi ini tetap ada kejahatan. Kalau tidak ada kejahatan sudah enak. Kita nggak ada lagi perlu bangun lapas seperti di Belanda. Ya kan? Justru lapasnya kosong. Kalau kejahatan sudah banyak, kenapa napinya dilepasin Pak? Harusnya mah ditahan. Jadi begini, Pak, dia kan sudah melaksanakan hukuman 2/3. Menurut undang-undang bisa diasimilasi. Nah,
persoalannya karena ada COVID, kita percepat asimilasinya. Kan begitu. Seharusnya sampai akhir tahun ini 50.000, sekarang kita percepat gitu. Jadi itu yang kita katakan mencegah COVID di dalam. Tadi saya ke lapas Labuhan Pancur Batu ya. Dulu isinya 800. Sekarang karena asimilasi menjadi 600. Itu pun masih over kapasitas. Kenapa? Seharusnya isinya cuma 180. Tetapi dengan berkurang 200, sudah sedikit agak lega. Nah, protap supaya jangan masuk ke dalam COVID, kami itu sangat ketat. Petugas kami harus melakukan menggunakan hand sanitizer, menggunakan mic, masker, protapnya jaga jarak, itu semua kami lakukan supaya jangan sempat masuk. Tetapi ada beberapa juga petugas yang terpapar. Ada orang kemarin bilang sama saya, adalah mengkritik, mengapa lapas itu napi dikeluarkan, kan di dalam aja kan nggak kena COVID lah. Emangnya petugas saya itu juga ikut di dalam? Petugas kami itu kan juga pergi keluar, berkeluarga, pergi belanja di supermarket, pergi keluar naik angkutan umum yang tidak punya motor, bisa saja terpapar masuk ke dalam. Ada juga pengangkut bahan makanan, BAMA, truk bahan makanan masuk ke dalam, bisa saja kan terpapar COVID, gitu. Sempat masuk ke dalam dengan over kapasitas yang tidur bisa hanya di sana tidur bisa gantian karena tidak cukup, harus kadang di ayunan, kadang tidurnya harus mereng, tidak boleh lurus karena sempitnya, iya kan? Wah, itu kalau satu kena ke dalam itu neraka. Ada seorang pengamat mengatakan bisa menjadi kuburan massal gitu. Karena apa? Di lapas itu karena kondisi overkapasitas yang padat, penyakit banyak. Ya, flu, batuk-batuk, sakit kulit, korengan, itu banyak di sana. Kenapa? Karena bayangkan satu kamar yang kecil, katakan 5 kali 6, ya, diisi 70 orang, diisi berapa puluh orang, untuk gantian ke kamar mandi juga jadi persoalan. Nah, jadi keringatan. Ya, ini kan semua rentan kepada penyakit-penyakit. Sedikit saja terpicu itu bisa berbahaya. Kalau dia penyakitnya penyakit menular gitu. Tapi Pak Yas kan mereka kalau misalkan keluar dari penjara kan belum tentu ada kerjaan, Pak Yas, belum tentu punya duit buat makan. Ya pasti bikin kejahatan dong, Pak Yas. Jadi kami juga di beberapa daerah ada yang kerjasama dengan keluarga mereka. Jadi kalau keluarga mereka keluarga miskin kan mendaftar bansos. Kita ada petugas kita yang bantuin. Di Lampung misalnya, ya di Lampung gubernurnya kerjasama. Napi-napi yang keluarganya dengan apa itu kita lihat ini didaftar di penerima bansos, keluarganya berikut dia gitu. Artinya dia keluarga dia, bukan hanya dia. Ada yang dilatih, ya dilatih untuk program kerja. Jadi ada beberapa daerah yang merespons dengan baik, tetapi ada juga orang sengaja memprovokasi seolah-olah mereka ini selamanya jahat. Tidak semua orang. Ada give them a second chance. Gini Dek, Falih ya. Kemal Pak. Kemal. Ya. Kemal. Gini Kemal. Kalau kita kan manusia nggak sempurna, semua kita pernah berdosa. Kalau Tuhan mengatakan sama kita, kamu tidak ada a second chance, dosa, neraka, tidak dikasih kesempatan pengampunan, itu kita ini tidak pernah akan masuk surga semua. Ini kan barangkali penghuni surga hanya bilangan jari. Tuhan itu mengajarkan kita untuk juga mau memaafkan. Narapidana ini kita bantu, kita kalau dia melakukan kesalahan, laporan, pantau dia. Tapi kalau kita bilang kamu penjahat, kamu ini tidak apa lagi, itu namanya labeling theory. Ya, ini akhirnya dia menjadi ini. Padahal di sana udah kita didik, udah kita berikan pengajaran agama, berikan ini, ya selama di sana berkelakuan baik dan lain-lain. Masa tidak diberikan kesempatan untuk kembali?
Toh pada akhirnya dia keluar juga kok. Hanya kita percepat dia early release. Mana ada narapidana yang sampai hanya beberapa orang itu yang seumur hidup dan hukuman mati. Hanya berapa orang. Nggak banyak. Hanya berapa ribu. Jadi maksudnya semua narapidana itu jangan pernah dikeluarkan. Wah itu udah bahaya kita. Jadi sebenarnya kadang-kadang ada napi yang baik tapi karena ada beberapa napi yang jelek akhirnya berbuat jahat lagi. Dan gara-gara nilai setitik rusak susu sebelanga. Dan yang kita sesalkan adalah seolah-olah kita ini tidak akan bersih semua gitu ya. Terus memprovokasi gitu. Kita ini orang yang tidak sempurna. Ya. Maka cobalah juga paham bahwa mereka juga ingin kembali ke masyarakat untuk berbuat baik. Untuk melupakan, untuk memperbaiki kesalahannya. Bahwa ada 1, 2 atau berapa apa, itu kita memang harus sikat juga. Tidak berat. Coba yang 39.000. Kan bukan 39.000 yang melakukan kejahatan kembali. Itu 0,05% nggak sampai. Padahal dalam keadaan normal itu kan 10-14%. Jadi kalau 39.000 rate normal recidivism katakan 10%, berarti 3.900 yang harus melakukan itu. Jadi oke lah, mungkin in the long run bisa saja terjadi. Sesudah habis masa, bahkan bisa saja sesudah habis masa asimilasinya nanti ada juga yang bertambah-tambah terus melakukan. Tapi itu adalah fenomena sosial, fenomena ini. Crime is a social product. Crime itu adalah produk sosial, kemiskinan, pengangguran, ya kan? Jangan kita tambah. Mengapa kejahatan meningkat sekarang? Karena memang kondisi ekonomi lagi tidak baik. Itu teori kriminologi kan mengatakan demikian. Tapi bukan berarti itu semua dilakukan oleh napi asimilasi. Justru data kita mengatakan tidak demikian halnya. Hanya ada orang sengaja memproduksi hoax seperti itu. Ada yang setiap kejahatan terjadi dibilang, wah inilah karena napi asimilasi. Padahal tidak gitu. Oke, ini ada pertanyaan nih Pak dari netizen. Coba nih dari tim nih. Yang mana pertanyaannya? Oke. Ada namanya Michael Ang. Ingin bertanya kepada Pak Yas. Kan anggota lapas di Indonesia ada pengembangan sumber daya dari dalam lapas. Seperti perkebunan dan lain-lain. Harusnya kan ada keuntungan. Pak Yas, kenapa masih nombok Pak Yas? Kan yang kita produksi itu kan sedikit. Isi lapas aja sudah sudah 200, sekarang udah 230.000. Itu biaya makannya kan saya katakan besar sekali. Ada lapas-lapas pertanian kita. Kemarin dari lapas Kendal kami sumbangkan ke pemerintah Jawa Tengah. Ada telur, ada sayur-sayuran, itu kita ini. Bahkan kalau produksi kita itu untuk napi saja, untuk sayur mayur dipakai di dalam aja, itu udah lumayan gitu. Kan tidak semua. Jadi kalau misalnya furniture, kita kan kerjasama dengan pihak ketiga. Furniture itu diproduksi. Lapas dapat napinya dapat namanya premi, tapi sangat kecil. Ya, supaya dia semangat dan dia dapat keahlian, dan itu nanti produksinya dijual keluar oleh pihak ketiga. Jadi uangnya kita kemana hanya itu, dapat uangnya sama pihak ketiga, kita dapat premi, dapat PNBP. Itu kan tidak sebesar karena modal kita kerjasama dengan pihak ketiga gitu. Ada yang kita sendiri modal itu masuk ke dalam, dirotasi kembali gitu. Itu ada pertanggungjawabannya, namanya PNBP. Ya, pendapatan PNBP, pendapatan bukan pajak, ya. Oke. Berarti berarti kan kalau misalkan mereka udah menghasilkan uang dari dalam lapas kan, berarti kan ada pemasukan dong Pak. Tapi kan sejauh ini kan masih tapi tidak cukup, jauh kecil lah, tidak cukup. Kan tidak semua yang kerja, ada yang paling sebagian tidak cukup. Ada yang sayur mayurnya dipakai untuk di dalam. Ya, untuk di bahan makanan tambahan gitu. Ada yang masuk PNBP kita, itu dipertanggungjawabkan masuk ke kas negara, baru masuk kembali ke kita. Jadi tidak cukup, masih jauh. Masih jauh. Masih, misalnya
ada beberapa lapas yang memproduksi kain batik, kita jual. Oke. Ya, preminya berapa? Itu kan nggak seberapa, paling berapa aja. Tapi Oke. yang lebih penting dari situ adalah keterampilan. Oke. Kami juga bekerja sama dengan Menteri PUPR. Beberapa napi, ribuan napi yang kami latih bekerja tukang batu, tukang kayu. Setelah keluar nanti mereka mudah-mudahan dapat menjadi itu sertifikasi. Jadi sebaik keluar dia dapat sertifikasi keahlian tukang kayu, keahlian tukang batu. Jadi kami sudah ribuan mencetak kerjasama dengan Menteri PUPR tukang-tukang, ya, termasuk tukang kayu, termasuk siapa yang ahli listrik, tukang yang berbakat sesuai bakatnya lah, ya. Ada beberapa kerjasama kita dengan Menteri PUPR. Ya. Jadi nanti berarti Pak Yas setidaknya kami bisa megang omongan Pak Yas bahwa napi-napi ini semua aman dan napi ini benar kayak kata Pak Yas tadi dikasih pendidikan juga ketika keluar dari lapas apa segala macam. Kita berani menjamin bahwa tidak akan terjadi apa-apa nih Pak Yas ya, termasuk napi koruptor dan lain-lain tadi ya. Berarti Pak Yas ya. Tidak ada jaminan semua manusia itu. Sama dengan kita tiap hari kita berdoa, Tuhan ampunilah kesalahanku, aku tidak berdosa lagi. Besok-besok manusia. Tapi kita akan betul-betul awasi mereka dengan baik. Ya, so far masih in control. Bahwa ada yang lepas itu kita betul-betul sudah sampaikan wanti-wanti mereka. You will regret it. Kamu akan menyesal gitu. Oke. Ya, kemarin saya sebagai satu kementerian paling baik mengelola keuangan, ya kan? Saya dapat reward dari Kementerian Keuangan 100 miliar karena kementerian terbaik pengelolaan keuangan tahun ini. Wow. Iya kan? WTP saya terus menerus WTP selama saya menteri, WTP terus misalnya. Tapi oke lah itu karena di kementerian kita ini terlalu banyak yang bersentuhan dengan kepentingan publik ya. Kami beberapa UPT kami kemarin UPT kami 43 itu mendapat penghargaan mendapat prestasi WBK, wilayah bebas korupsi dan wilayah BBBM dari 860-an kita dapat 43 misalnya. Itu kita mendapat reward dari Menpan dan Wakil Presiden pada waktu itu. Tapi itu kan nggak nampak ke publik ya. Tapi pelayanan publik kami semakin lama semakin baik. Pendaftaran PT, notaris, semakin lama kita semua sistem online. Saya kan meluncur apa yang dikatakan e-government. Salah satu kementerian yang menerapkan, yang baik menerapkan e-government ya, tidak jelek-jelek banget kita menerapkan itu e-government. Ya. Oke. Jadi take it or leave it, ya. Internet, digital adalah sudah merupakan bagian kehidupan sehari-hari kita. Maka saya bilang kepada jajaran saya 4 tahun yang lalu, saya bilang hampir 4 tahun yang lalu, saya bilang sekarang kita masuk kepada e-government, electronic government. Ya, jadi semuanya menjadi percepatan pelayanan, ya, percepatan ini surat menyurat kita percepatannya melalui surat masuk dan keluar elektronik. Ya, tidak ada alasan seorang staf mengatakan suratnya belum terima. Sudah langsung dikirimkan versi digitalnya. Baca Jadi itu percepatan pelayanan publik kita gitu. Berarti Pak Yas termasuk tadi kalau dari penjabaran Pak Yas termasuk banyak prestasinya Pak Yas. Itu udah berapa anak buahnya Pak Yas yang dipecat dong Pak Yas? Oh, kalau yang mecat, kalau yang orang di lapas saja udah dari 200-an. Oke. Yang Karena kayak kasus-kasus paroni gitu terlibat inilah, ya kita pecat langsung. Iya, yang seperti kasus-kasus paroni itu ada Pak yang dipecat-pecat lagi tuh. Ya, ke paroni kan kesalahannya itu kan informasi tentang adanya selek di dalam data yang seharusnya tidak terjadi gitu kan. Itu kan dia bukan dipecat namanya, dialih tugaskan itu kan. Oke. Gitu. Padahal dipecat juga ya Pak, sebenarnya bukan dialih tugaskan ya Pak ya. Lebih halus aja Pak ya ngomongnya ya. Sebenarnya Pak Yas nggak boleh jahat begitu atuh Pak Yas. Lah, kan tidak jahat namanya. Kita kan kan ada sistem yang harus kita bangun ya. Ada sistem itu Anda harus obey the system. Ya kan?
yang melenceng dari ketentuan, yang melenceng dari aturan, dari consequences kan. Iya, there are consequences. Oke, Ya. Pak Yas. Semoga Pak Yas lebih bijaksana lagi, Pak Yas. Terus Insya ada Allah. insya Allah, Pak Yas. Ingat tadi Pak Yas nyinggung masalah Tuhan. Semoga Tuhan bersama Pak Yas dan pemerintah-pemerintah kita, Pak Yas, Amin. supaya tidak lagi banyak berbikin kesalahan atau dosa. Amin, ya Allah. Iya, amin, amin. Pak Yas, ini ada pertanyaan lagi dari netizen. Katanya Pak Yas dulu kan sempat pamit jadi anggota DPR, terus kenapa balik lagi, Pak Yas? Jadi begini, Hmm. saya kan terpilih menjadi anggota DPR. Heeh. Padahal sudah mau waktu pelantikan. Saya Oke. masih seorang menteri tidak boleh menjabat ya sebagai DPR. Tidak boleh Oke. memegang double jabatan. Maka saya mengundurkan diri sebagai menteri karena saya akan dilantik menjadi anggota DPR. Oke. Saya dilantik, saya kan tidak mau melanggar ketentuan. Oke. Maka saya berhenti dari menteri menjadi anggota DPR. Bahwa kemudian Pak Presiden mengangkat saya kembali, alhamdulillah, ya kan? Saya katakan oke lah, masih banyak tanggung jawab, masih banyak pekerjaan yang kebetulan di pos yang sama, yang masih harus saya selesaikan, ya mungkin kepercayaan ini tentunya saya sangat bukan mungkin, saya sangat hargai kepercayaan itu. Akhirnya saya bersedia kembali diangkat oleh Bapak Presiden itu. Oh, berarti emang diminta sama Pak Jokowi ya, Pak ya? Ya, kalau nggak diminta saya kan tidak diangkat. Oke. Siap, Pak. Terus habis itu ini ada juga pertanyaan, Pak, katanya ada juga bisnis di lapas dan tidak bisa diberantas. Bahkan untuk lapas-lapas kejahatan khususnya gimana tuh, Pak? Beritanya masih banyak katanya, kata Jadi netizen. diberitahu ya di mana, ya kan? Ya. Kita terus melakukan pembersihan dan pembenahan. Kalau ada langsung aja ke saya, diam-diam aja langsung ke saya. Oh, bisa, Ya Pak? bisa, Instagram saya kan ada. Jadi bahwa ada 1, 2, 3, 4, 5 barangkali staf yang melakukan hal itu adalah tidak bisa kita hindarkan. Tapi konsekuensinya bagi orang-orang itu, orang-orang yang bandel ini, ya dipecat. Ada yang diturunkan pangkatnya. Ya. Jadi ini yang apa? Yang perlu dilihat. Ya. Baik. Oke, Pak Yas. Satu pertanyaan lagi nih, Pak Yas, dari netizen juga. Katanya dia bilang, apa sih yang membuat Pak Yas ini terjun ke dunia politik? Jadi kenapa gitu? Jadi begini, saya ini kan latar belakang saya dosen. Oke. Ya, saya pernah dekan fakultas. Oke. Waktu reformasi, ya saya masih menjadikan fakultas hukum pada waktu itu. Terjadi reformasi tahun 97, 98, 99 ada reformasi kan. Terus saya berpikir, karena anak mudanya, waktu mudanya saya aktivis mahasiswa. Saya pernah sekretaris senat mahasiswa. Jadi mudanya saya aktivis. Maka Ya. waktu setelah saya kembali dari Amerika jadi dosen, ya setelah saya menyelesaikan PhD dari Amerika jadi dosen dekan, kemudian terjadi reformasi. Saya berpikir pada waktu itu barangkali saya bisa mengabdikan ilmu saya sebagai orang politisi. Maka saya masuk politik tahun 99, 97, 98 saya terdaftar, ya kemudian masuk terpilih menjadi anggota DPRD provinsi pada waktu itu. Karena saya masih menjadi dosen di Sumatera Utara. Maka sejak itu saya menjadi orang politik, ya. Oke. Tetapi di beberapa kesempatan masih melakukan kegiatan mengajar. Oh. Tetapi setelah saya ke Jakarta, ya akhirnya full menjadi masuk di DPR, sangat full menjadi paling sekali-sekali diundang ngajar, diulang seminar, diundang ini, baik seminar internasional maupun apa, saya datang gitu. Oke, Ya. siap Pak Yas. Pak Yas semoga Pak Yas terus amanah sama warga dan masyarakat nih, Pak Yas. Amin, Karena Pak Yas amin. kan jabatannya kan berat ya, Pak Yas, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pak Yas. Benar, Ya, di benar. situ banyak ada kebebasan berpendapat apa segala macam. Semoga Pak Yas bisa bekerja dengan baik,
tidak membatasi HAM ke depannya Pak Yas, amin. Makanya Oh, Kemal, ya Pak makanya Yas. napi ini juga punya HAM juga, walaupun dia penjahat, dia punya Ya, juga hak asasi manusia. benar. Tapi kan itu Jadi udah karena konsekuensi berbuat jahat Pak Yas. ya, makanya dia dikerangkeng. Sesudah dia Oke. dikerangkeng, ada masa sudah dilakukannya demi mencegah penyebaran yang lebih berat nantinya di dalam, kita buat early release. Seharusnya mereka akhir tahun barangkali sudah semua 56 itu keluar, tapi kita percepat mencegah COVID, ya kan? Itu saja. Jadi supaya dipahami benar seolah-olah mereka ini dilepaskan baru 1 tahun, padahal masih ada 3 tahun lagi. Tidak demikian. Tidak demikian Oke, semoga soalnya. Pak Yas bisa dipegang aja omongannya, semoga Pak Yas. Ya, amin. Jadi Amin. begini, saya katakan, kalau sempat saya tidak melakukan, paling tidak memulai melakukan ini, akan Ya. ada suatu saat terjadi di dalam itu COVID misalnya, ada meninggal ratusan orang misalnya, saya tidak akan bisa memaafkan diri saya. Bisa saja orang menuduh saya karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang lain. Karena lalai tidak melakukan sesuatu. Oh, bisa saja. Ada pasal pidananya itu. Oke, siap Pak Tapi Yas. saya sudah melakukan, I have done my best. Saya akan terus mengawal kebijakan ini, bekerja sama dengan pemerintah daerah, bekerja sama dengan Polda, Polres, untuk menjaga mereka-mereka. Dan kepada para warga asimilasi yang dikeluarkan akhir-akhir ini, sekali Anda melakukan pengulangan, you will deal with me. I'll make you regret what you do. Oke, siap Pak Yas. Semoga Pak Yas sehat-sehat terus. Semoga apa yang dibahas hari ini omongannya Pak Yas semua kita bisa pegang, yang nonton juga bisa megang omongan Pak Yas. Jadi kalau ada apa-apa pokoknya bisa protes ke Pak Yas langsung, Pak Yas balas berarti Pak Yas ya. Yes. Instagram Pak Yas ya. Jangan timnya Pak Oke. Yas yang balas, tapi Pak Yas yang langsung gitu. Iya, nanti Jadi kalau diberitahu. ya, siap Pak Yas kalau begitu. Terima kasih Pak Yas buat waktunya. Mohon maaf kalau misalkan dari kita ada salah-salah kata. Jangan baper sama Mr. Kece, sama tim opini Pak Yas. Oke Pak Yas. Makasih. Karena kan itu kritik untuk membangun Pak Yas demi Yes, kebaikan bersama Pak Yas. setuju. Ya kalau memang Setuju. ada yang aneh-aneh mah pasti kita gas Pak Yas gitu. Ya. Ya, jadi Makasih jangan Mr. baper. Kece. Ya, Makasih Kemal. sama-sama Pak Yas. Pokoknya jangan Tapi baper ya. para milenial saya ajak sampaikan kritik secara konstruktif, ya, betul-betul dengan bahasa-bahasa yang terdidik. Itu saja pesan saya. Oke, Professional. Be Siap. professional. Oke, siap. Semoga Bapak juga be profesional. Oh sure, I will do it. I will Oke, do my siap, Pak best. Yas. Ya udah Pak Yas, kalau begitu saya Mr. Kece Pak Yas. Pamit dulu Pak Yas. Oke Top. Pak Yas. Top. Oke, terima kasih Pak Yas. Makasih. Makasih Pak Yas. Makasih. Makasih Pak Yas. Sampai ketemu lagi Pak Yas.